Tetapi yang harus dirasakan kembali masukan. Sesungguhnya tempat asmanya Allah adalah di hati. Maka disinilah di jantung ini kita tarik tadi semua ya. Tarik tadi semua, maka kemudian kamu rubah energinya menjadi energi yang positif. Jadikan tubuhmu adalah merupakan energi magnet buat rizkimu tadi semua ya. Itulah yang harus dilakukan. Karena kebanyakan yang dari tamu yang datang ke Abah adalah mereka gelisah, mereka adalah panik, mereka adalah tidak tahu bagaimana solusi daripada kesulitan. Itu sebenarnya karena terlalu penuh tadi semua ya. Makanya Abah suka mengajarkan carilah waktu, carilah ruang tadi semua, maka duduklah, maka aturlah napasmu tadi semua ya. Maka rasakan kedamaian yang masuk ke dalam setiap relung-relung ada tubuh ini. Isilah dengan ismu jalalah pada seluruh tarikan. Pada saat kamu tahan napas, maka kemudian kamu diamkan dengan nahan napas, maka selama kamu nahan nafas itulah, maka seluruh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengajian Selasa malam Rabu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus meniti ke dalam diri, mengkaji diri dan senantiasa belajar menelanjangi diri. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan batin, kata Ebit tadi semua ya. Untuk menyadari dan merasakan betapa dekatnya Tuhan, tapi betapa dekatnya Allah. Nah inilah barangkali kita harus terus menumbuhkan kesadaran, senantiasa menjaga sholatul daim, dengan senantiasa ingat sebenar-benarnya yang ada adalah Allah. Adanya kita adalah karena ada yang diadakan, dan sesungguhnya segala apa yang ada pada diri kita adalah hanya tempat wujudnya sifat asma dan afal Allah. Maka itulah yang harus kita rasakan. Maka kita harus belajar mengosongkan diri. Maka insya Allah malam hari ini kita akan coba berbicara tentang kosong tapi isi tadi semua ya. Karena selama kita penuh maka itulah manusia tidak bahagia dan rizki pun tidak masuk ya. Karena itulah kosongkan ruang yang ada pada dada kita ini dengan tarikan nafas masuk tadi semua dan nafas keluar. Yang Abah sudah ajarkan 4 nafas. Yang pertama tarik lewat hidung dan keluarkan lewat hidung. Tarik lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Tarik lewat mulut dan keluarkan lewat hidung. Tadi tarik lewat hidung, tahan, kemudian kamu diam saja. Tadi semua, karena bicara dengan Tuhan kamu cukup tekuk lidahmu dan rapatkan gigimu dan diamlah. Tahan nafasmu tadi semua. Kemudian tarik dengan sebanyak-banyaknya. Lewat hidung itu masukin, isilah tadi semua. Tariklah energi dari yang tadi semua. Yang baik-baik kamu tarik semuanya. Tadi semua ya. Diniatkan. Tarik, kemudian kamu kosongkan. Kemudian dengan sirullah, buanglah dengan nurullah. Allah. Itu. Jadi pertama tarik dari hidung, buang dari hidung. Buang lagi dari hidung. Terus buang, kosongkan.
Nah inilah cara pada saat kalian dalam keadaan kepenatan, masalah, beban, tadi semua. Itulah. Maka sesungguhnya konsep daripada dikir itu di penghujungnya adalah bagaimana adalah termasuk adalah konsep sholat. Ada sholat, ada perbuatan sholat. Ya, yang sholat, yang dimaksud sholat adalah as-sholat li dzikri. Sholat itu adalah ingat. Ingat apa? Ingat ketidakberadaan diri. Ingat bahwa sesungguhnya hidup kita adalah hidup yang dihidupkan. Ingat sebetulnya kita adalah ada yang diadakan. Ingat bahwa segala apapun yang ada pada diri kita adalah ada pada kendali daripada Allah. Itulah yang disebut sholat. Jadi sholat itu adalah ingat. Ingat pada apa? Pertama ingat pada fiilnya pada tubuhmu. Ingat pada asmanya pada hatimu. Adalah ingat pada sifatnya pada ruhmu. Dan ingatlah zatnya pada sirmu. Nah itulah maka 4 napas yang harus kita latih. Tarik lagi dari mulut. Tariklah sebanyak-banyaknya. Isilah rongga dadamu itu adalah dengan tadi. Maka di situ sebetulnya tentang tahalli, tahalli, tajalli sebetulnya. Adalah mentahalli, tahalli mengosongkan. Mengosongkan tadi tentang keberadaan diri tadi semua, ya. Yang menjadikan beban pikiran pada kepalamu adalah yang membuat kamu tidak bahagia, yang membuat kamu lelah, yang membuat kamu gelisah, yang membuat kamu tidak damai adalah segalanya akan terlalu penuhnya di dadamu itu. Maka rilislah itu semua. Karena selama itu adalah penuh di dadamu, maka sesungguhnya adalah itu adalah tidak akan itulah yang membuat lelah tadi semua, ya. Maka isilah dengan tadi dari mulai sadar sesungguhnya adalah tubuh ini adalah merupakan menyaksikan fi'il Allah, tempat wujudnya fi'il Allah pada tubuh, nyatalah pada tubuh kita. Tetapi yang harus dirasakan kembali masukan, sesungguhnya tempat asmanya Allah adalah di hati. Maka disinilah di jantung ini kita tarik tadi semua, ya. Tarik tadi semua, maka kemudian kamu rubah energinya menjadi energi yang positif. Jadikan tubuhmu adalah merupakan energi magnet buat rizkimu tadi semua, ya. Itulah yang harus dilakukan. Karena kebanyakan yang dari tamu yang datang ke Abah adalah mereka gelisah, mereka adalah panik, mereka adalah tidak tahu adalah bagaimana solusi daripada kesulitan. Itu sebenarnya karena terlalu penuh tadi semua, ya. Makanya Abah suka mengajarkan carilah waktu, carilah ruang tadi semua, maka duduklah, maka aturlah napasmu tadi semua, ya. Maka rasakan kedamaian yang masuk ke dalam setiap relung-relung ada tubuh ini. Isilah dengan ismu jalalah pada seluruh tarikan. Pada saat kamu tahan napas, maka kemudian kamu diamkan dengan nahan napas, maka selama kamu nahan nafas itulah, maka seluruh ion barangkali istilahnya itu pada seluruh tubuh kita adalah terisi dengan ismu jalalah. Maka disitulah kemudian kamu buang, rilis Allah sampai kosong, kosongkan tadi semua, ya. Makanya disitulah dikatakan hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kosongkan kesedihanmu, buang kesulitanmu tadi semua, ya. Ma fi qalbi ghairullah, kosongkan. Maka isilah. Tadi bagaimana mengisinya? Terus keluarkan masukan tadi semua, ya. Inilah barangkali juga. Tapi sebelum Abah bahas lebih dalam tentang mana kosong tapi isi juga adalah. Ada juga yang bertanya tadi siapa Mas Ibrahim tentang apakah Allah itu ada di mana-mana, ya. Ataukah Allah itu tidak di mana-mana? Tadi semua, ya. Jadi pertanyaan Mas Ibrahim, ya Abah jawab dulu adalah sesungguhnya apakah Allah itu ada di mana-mana? Ataukah Allah tidak di mana-mana? Tadi semua. Mas Ibrahim jawabannya sederhana. Allah itu bebas dari jihad. Tadi semua. Ya, kalau Allah itu ada di mana-mana, benar. Tadi semua. Ya,
Maaf Gus, ini yang apa namanya TikToknya jadi agak rubah nih dari tadi semua ya. Eh, ya. Tolong dulu Gus. Ya, guys, maaf. Ini kalau suka hilang nggak karuan gini. Ya. Jadi jadi kita kalau seandainya ada pertanyaan begitu, sebetulnya apakah Allah ada di mana-mana ataukah Allah tidak ada di mana-mana? Dua-duanya benar. Allah ada di mana-mana dan Allah tidak ada di mana-mana. Duanya juga benar. Tadi semua. Ya. Tergantung kita memahaminya. Ya, Mas Ibrahim. Karena Allah itu adalah tidak ada pada ruang dan waktu. Allah itu bebas dari jihad. Jadi pada saat orang bertanya, Allah tidak ada di mana-mana. Tadi semua. Ya. Nah, itu juga benar. Tadi semua. Ya. Allah ada di mana-mana. Itu juga benar. Karena Allah itu adalah justru yang meliputi semua jihad. Jadi bukan Allah pada jihad, tapi karena Allah itu merdeka daripada jihad. Tadi semua. Ya. Nah, bagaimana wujudnya Allah? Kata Mas Ibrahim tadi semua adalah. Jadi yang namanya wujud itu ada. Berarti kalau ada itu adalah segala yang ada. Maka kita harus bedakan. Bedakan antara wujud ada dan wujud fisik. Ya. Kalau fisik itu banyak. Tapi wujud itu satu. Tadi semua. Ada itu satu. Ada. Tadi. Ada bumi, ada laut, ada orang, ada kodok, ada bakteri, ada virus, ada itu satu. Itulah. Nah, itulah fisiknya yang banyak tadi semua ya. Maka nggak usah bingung tentang hal yang, makanya kalau seandainya kita sudah mengerti, maka ada dalam ilmu itu ada ilmu isyarah, ada ilmu ibarah, ada ilmu lataif, ada ilmu haqa'iq. Nah, itulah. Maka 4 landasan di dalam memahami tauhid ada ilmu haqa'iq tadi semua, ada ilmu ibarah, ilmu isyarah, ilmu lataif tadi semua ya. Kalau sudah kita kuasai 4 ilmu itu sebetulnya kita apapun pertanyaannya dalam bab tauhid kita akan mudah memahaminya. Kayak Allah di mana? Apakah Allah di mana-mana? Ya, benar Allah di mana-mana. Karena kalau seandainya Allah di atas berarti di bawah nggak diurus oleh Allah. Kalau Allah di bawah berarti atas nggak diurus. Itulah pahami bahwa Allah itulah wasi'a kursiyuhus sama wati wal ar. Berarti Allah seluruh makhluk ini ada pada wujudnya Allah dari semua. Bahkan seluruh makhluk ini tidak akan wujud kalau bukan wujudnya Allah. Tidak akan ada wujud segala perkara kalau bukan wujudnya Allah. Inilah yang Abah sering ulang dari tadi semua adalah kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi adhara kulla syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan Allah dapat dihijab oleh sesuatu padahal Allah yang mendohirkan segala sesuatu. Allah lah yang menjadikan adanya segala sesuatu. Maka segala sesuatu ini adalah bayangan. Maka kita harus mengerti yang punya bayangan. Tadi semua ya. Maka tidak ada segala sesuatu bayangan kecuali ada pada yang punya bayangan. Tadi semua ya. Jadi jangan bingung dengan pertanyaan. Apakah ada di mana-mana? Ya. Apakah tidak ada di mana-mana? Ya juga. Tadi karena Allah itu merdeka dari, maka ada 10 makulat yang mustahil bagi Allah. Tidak ada jihad, tidak di atas, tidak di depan, tidak di bawah, karena memang dialah yang meliputi segalanya. Maka seluruh makhluk ini ada pada Allah. Seluruh makhluk ini ada pada ruh Allah yang ditiupkan oleh Allah. Tadi semua ya. Nah, ini ya barangkali kita lanjutkan tadi makanya dalam hikam yang kayak yatasawwaru ayyajubau syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin dihijab sesuatu padahal andai kata tidak ada Allah, tidak ada sesuatu. Jadi mudah sebetulnya kata Abah juga. Nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Berarti setiap hari pandanglah segala yang ada itu sebagai wujud Muhammad tadi semua. Pada rupa Adam, pada rahasia insan tadi. Nah, inilah yang harus dipahami. Jadi bukan tidak di mana-mana, ya itu pun boleh. Bukan tidak di mana-mana, itu pun boleh. Jadi tergantung adalah Allah bebas dari jihad intinya. Tadi semua karena Allah itu tidak ada pada jihad, bahkan Allah lah yang meliputi semua jihad. Atas, bawah, kanan, kiri, dalam, luar, semuanya diliputi oleh Allah tadi semua ya. Maka butuh ilmu isyarah, ilmu ibarah, dari ilmu haqa'iq, tadi ilmu lataif tadi
Karena tadi contoh adalah menafsirkan Allah itu adalah lebih dekat dari ulat leher. Bahwa kata Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid tadi semua. Nah itu sebetulnya bagaimana dekatnya bukan berarti Allah itu antara leher dan ulat leher gitu kan. Maka disinilah kata Abah juga di dalam kalau ilmu tauhid maka menggunakan bahasa lugawi, maka bahasa maka akan berantem tadi semua ya. Karena membutuhkan ilmu isyarah, ilmu ibarah, ilmu lataif, ilmu haqaiq tadi semua ya. Jadi Mas Ibrahim itu ya jawaban dari Abah bahwa Allah di mana-mana benar tadi semua ya, karena Allah itu merdeka dari jihad dan Allah pun tidak di mana-mana benar ya. Jadi artinya bahwa Allah tidak ada pada ruang dan waktu tadi semua, karena Allah lah yang meliputi segala ruang dan waktu ini semua ya. Dia sudah ada sebelum ada ruang dan waktu tadi semua. Maka disitulah juga sama bagaimana memahami adalah wujud Allah, bagaimana memahami kosong tadi semua ya. Kata Abah juga seumpama asbak kayu ini adalah bagaimana asbak kayu ini adalah tidak mungkin ada kecuali ada pada kayu tadi semua ya. Itulah yang harus dipahami tadi. Nah, kemudian di dalam hikam dikatakan adalah idbin wujudaka fi ardil khumul ya. Maka tanamlah keberadaanmu di tanah keterasingan, tenggelamkan. Itulah mengkosongkan. Kosongkan tapi isi. Kosong yang penuh dengan kesadaran tentang apa. Maka tadi sholatul daim yang disebutkan adalah sholat yang yang berkekekalan itu adalah sebetulnya itu yang diperintahkan Allah sebenarnya. Makanya kenapa perintah sholat, akimis sholat itu adalah pilun amrirnya adalah aqoma yukimu iqomatan bimana muta'adi. Karena memang seharusnya kita ini sadar. Makanya disebut apa itu sholatul daim, apa itu sholatul khusyuk. Sholat khusyuk itu pada saat kamu sudah tidak lagi merasa sholat. Pada saat kamu sudah tidak lagi adalah apa namanya setelah. Nah, bagaimana aplikasinya? Ingat pada apa? Ingat pada kekosongan tadi sesungguhnya. Jadi ingat bahwa sesungguhnya dalam setiap gerak kamu, duduk kamu, berdiri kamu, berjalan kamu, ke kantor kamu, berkata kamu, melihat kamu, mendengar kamu, itulah yang disebut dengan sholatul daim. Kamu tersambung pada dia. Sadar sepenuhnya tadi. Nah, kenapa manusia itu hilang kesadaran tadi semua ya, terutama pada nafsul amarah. Nafsul amarah itu pada kesadaran Adam adalah nafsu yang paling rendah dari semua. Maka di mana pada kuasa itu ada pada tubuh, dari perintah ada pada tubuh ya. Sementara kita ada tubuh, ada jiwa, ada ruh ya. Maka disitulah kita menjadi manusia yang menjadikan manusia tidak bahagia disebabkan manusia jasad, manusia tubuh tadi semua. Ibadahnya pun ditolak oleh Allah tadi semua, oleh ibadah jasad itu. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat tadi semua ya. Karena seharusnya adalah makna sholat itu bedakan dengan perbuatan sholat. Sholat dengan perbuatan sholat itu beda. Yang diperintah oleh Allah itu sholat sebetulnya. Aqimis sholat lidzikri. Allah nyuruh sholat, bukan berbuat sholat sebetulnya. Ya, maka bedakan sesungguhnya. Nah, itulah maka ada sholatul daim, sholatul wusta, ada sholatul maktubah. Sholat maktubah adalah hanya untuk menyaksikan adalah kamu dengan syariat, dengan tubuhmu menulis lafaz Allah. Pada saat kamu takbir adalah bagaimana sesungguhnya kamu membuat tasdidnya. Itulah nurnya. Nurullah dan Nur Muhammad. Itulah pada saat berdiri nanti adalah menjadi Ahmad. Alif pada saat berdirimu adalah dadamu adalah haknya, udalmu adalah mimnya, kakimu dalnya. Maka pada sujud itulah kepalamu jadi mimnya, dan dadamu jadi haknya, udalmu jadi mimnya adalah Ahmad yang apa namanya sujud pada posisi Muhammad itu. Nah ya maka disinilah sesungguhnya dalam sholat juga. Maka sholat itu adalah dalam akimis sholat adalah jadi fi'lun amrinnya itu bukan aqoma yukimu iqomatan, bukan disuruh berdiri sesungguhnya adalah justru di situ siapa yang berdiri, maka inilah yang harus kita latih tadi. Sebenarnya kita kalah dengan orang Buddha. Orang Buddha di dalam Candi Borobudur itu sudah mengerti adalah kenapa Candi Borobudur itu bentuknya seperti apa namanya nasi tumpeng tadi semua ya. Karena pada saat kesadaran tubuh disebut kamadatu, berarti kita kesadaran jasad, kesadaran nafsu tadi semua ya. Sementara kalau selalu berdasarkan kesadaran tubuh, kesadaran nafsu, maka
maka kita akan menderita, ya. Kita akan lelah, ya. Bekerja lelah tadi semua, ya. Karena kita kita akan digonjang-ganjing oleh oleh tubuh ini sendiri tadi. Padahal tubuh ini nanti tidak akan bertanggung jawab. Yang akan kembali kepada Allah itu adalah bukan bukan tubuh ini. Karena tubuh ini hanyalah merupakan casing HP sebetulnya, yang sebenarnya bukan dia yang akan bertanggung jawab. Karena yang akan bertanggung jawab adalah di sebalik tubuh ini ada jiwa. Jiwa itulah yang akan bertanggung jawab. Maka seharusnya yang harus kita urus adalah yang kita cerdaskan, yang harus kita hidupkan adalah jiwa dari semua, bukan tubuh ini. Tetapi tidak bisa juga meninggalkan tubuh ini. Karena tubuh ini kalau seandainya juga masih menderita, jiwanya juga ikut menderita. Itulah kata Abah kenapa manusia harus diulang, karena tadi untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kewajibannya. Tadi semua karena ruh tidak akan pernah merasakan sakit. Ruh kalaupun dihukum kayak apapun, maka dia tidak akan menderita. Maka oleh karena itulah si ruh harus dimasukkan kembali, ditiupkan kembali adalah kepada tubuh. Pada saat dia sudah meliputi tubuh disebut jiwa. Tadi semua. Kenapa? Pada saat tubuhnya sakit, si jiwa pun sakit. Nah itu, ya. Maka itulah yang katakan supaya mereka bisa merasakan akibat. Nah itulah, maka ada hukum tabur tuai pada kita, ya. Maka itulah jamaah sekalian, ya. Syatoilah mengatakan kepada kita, idbin wujudaka fi ardil khumul. Tadi semua. Tanamlah keberadaanmu di tanah keterasingan. Kosongkan, tenggelamkan, karamkan. Karena segala kepenatan masalah itu disebabkan terlalu penuhnya pada pikiran, pada hati. Tadi semua, ya. Maka menarik napas, mengeluarkan napas, mengosongkan napas, membuang napas. Itulah yang diajarkan oleh Abah. 4 napas, tarik pada hidung, tahan, buang di hidung, tarik pada hidung, tahan, buang di mulut, tarik pada mulut, tahan, buang di hidung, tarik pada mulut, tahan, buang di mulut. Lepaskan, tarik, lepaskan. Sirullah, nurullah, sirullah, nurullah. Coba kamu lakukan, dawamkan itu, ya. Tadi semua, coba kamu akan bisa merasakan bahwa sesungguhnya kamu nanti bisa mengendalikan tubuhmu itu. Tadi semua, ya. Jadi, maka di dalam perjalanan yang Abah suka jelaskan tentang bulan Muharram, kenapa Allah mengisahkan tentang para anbiya, ya, para nabi, ya, yang bebas dari masalah di bulan Muharram. Itu sama, ya. Karena kalau nggak kosong, maka apa yang bisa diisi dari semua? Maka itulah yang disebutkan bahwa gelas ini adalah seumpama adalah kotoran pada jiwa. Kotoran pada jiwa, maka ditakhali, dicabut, dikosongkan, dibuang dari semua. Maka otomatis dia akan mentahali dari semua, ya. Jadi nah bagaimana cara mengosongkannya tadi yang Abah sudah ajarkan. Menarik nafas dari hidung, dari mulut, ya. Jadi kosongkan. Apa yang dikatakannya? Waktu menariknya sama. Tahan, buang. Allah. Sampai kosong. Kemudian juga sama, energi-energi yang positif, karena isi alam ini sebenarnya adalah materi yang sebenarnya adalah energi. Yang kamu butuhkan adalah energinya, bukan materinya. Karena makanan yang kamu makan, kenapa membuat kenyang dan timbul tenaga? Karena memang sebetulnya semua materi itu energi. Tadi semua, ya. Maka pada saat manusia sudah mulai lelah, capek, itu sebetulnya adalah materi yang kalian ada ini adalah tidak berubah menjadi energi. Nah, ada lagi satu cara adalah bagaimana adalah termasuk untuk mengosongkan adalah dan membuat materi tadi menjadi energi adalah ternyata pada saat kata Allah ahsin kama ahsanallahu ilaika, pada saat berbagi. Jadi itulah kenapa pantas Allah menyuruh kita sedekah. Dalam orang takwa sedekah, ciri orang iman sedekah, ciri orang khusyuk adalah zakat dan sedekah. Ciri orang hijrah, sedekah, ciri iman sempurna, sedekah. Ternyata itulah cara Tuhan ingin membuat kamu bahagia. Adalah pada saat kamu mengeluarkan, sebetulnya kamu itu sedang membuat ruang pada dirimu. Pada saat kamu keluarkan, maka ada orang bijak mengatakan sedekah itu bukan mengeluarkan, sebenarnya menerima. Nah, apa yang kamu keluarkan adalah energi negatif yang selama ini kamu sulit mendapatkan rezeki. Sulit keluar dari kesulitan,
sulit keluar daripada kepenatan, sulit keluar daripada kepeningan, karena terlalu padatnya, penuhnya adalah dadamu dengan yang selain Allah itu. Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha. Tadi la ilaha illallah itu nafi isbat, kosongkan, nafikan. Tadi semua. Biarkan adalah rumah Allah. Nah inilah yang sebetulnya surat An-Nur ayat 35 sudah menjelaskan. Allahu mubtada nurus samawati khobar mubtada. Tadi semua adalah masalu nurihi kamiskat. Allah sudah membuat ada. Bersihkan saja rumahnya. Di mana? Di dada. Kosongkan dadanya. Tadi semua adalah dari kosongkan. Maka bebaskan sangkaan-sangkaan yang buruk pada hati. Tadi semua. Ya. Kebencian, dengki, iri, marah, hasud, dengki. Tadi. Kata Allah, wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Maka yang pertama alladzina yunfiqun. Nah, nafkahkan, keluarkan. Pada saat kamu keluarkan, sebetulnya adalah Allah membalasnya dengan yang lebih baik ke dalam. Tadi semua. Jadi pada saat air ini ditumpahkan, maka ruangan ini akan diisi dengan udara yang sehat sebenarnya. Maka itulah ternyata cara untuk bahagia itu bukan kita terima, tapi pada saat kita bisa berbagi di semua, ya. Karena berbagi itu mengosongkan, ya. Tadi semua, ya. Itu ya yang harus kita latih. Maka Abah ajarkan sodako harian, sodako mingguan, tadi semua. Ini nggak tahu nih masih jalan nggak itunya tuh, Karena itu adalah cara yang paling mudah, ya. Abah percaya kepada semua orang yang di dunianya itu berkah, pasti mereka itu adalah orang-orang yang sangat mudah untuk berbagi, ya. Ya tadi. Apalagi kalau seandainya bisa semakin besar kamu kekosongkan, ya berarti akan makin besar juga yang datang tadi semua, ya. Jadi mengeluarkan itu, memaafkan itu kosongkan. Aku maafkan kamu, kosongkan. Tadi. Aku memaafkan, menyayangi juga sama pada dasarnya. Adalah membuat ruang pada Allah. Karena sifat sayang itu sifat Allah. Sifat memaafkan juga sifat Allah. Sifat membantu juga sifat Allah. Tadi semua. Sifat membantu, sifat memberi, sifat menyayangi. Itu sebenarnya kamu sadar nggak sadar telah membuat ruang yang luas kepada Allah untuk memberikan berkelimpahannya pada hatimu. Tadi semuanya. Dan kemudian juga yang paling penting adalah kamu akan menjadikan magnet rizki, magnet ilmu, magnet cinta, magnet kasih sayang. Tadi semua. Tetapi justru manusia malah mengisi adalah dadanya dengan kemarahan, kebencian. Maka tadi kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarai. Kenapa Allah menyuruh menafkahkan harta dalam keadaan sempit maupun lapang? Karena pada dasarnya maupun sempit maupun lapang. Karena apalagi orang sempit seharusnya adalah dia semakin, maka guru saya mengajarkan, sampai ada beliau tidak punya uang pinjam sama saya. Dia bilang buat apa? Saya bilang untuk sedekah. Dia bilang gitu kan. Tadi kesempitan yang ada itu pada saat kita dengan mengeluarkannya dengan sedekah, maka sesungguhnya adalah the miracle-nya, ada keajaibannya. Justru kamu akan menarik jauh lebih banyak daripada apa yang kamu keluarkan. Disitulah Abah mengerti kenapa Allah katakan adalah pada saat kata Allah, siapa yang orang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seumpama biji bercabang 7, setiap cabang bercabang 7, setiap cabang berbuah 100. Maka kata Allah, maka tamah wallahu yudhaifu liman yasha, bahkan kata Allah, aku lipatkan. Iya, ternyata pada saat setiap kita mengosongkan dengan apa? Kemarahan. Mengosongkan dengan apa? Dengan benci. Mengosongkan dengan apa? Nah, termasuk pada saat kamu ingin berkelimpahan soal rezeki, ayolah jangan jadi jiwa yang pelit tadi semua, ya. Jadi kalau orang-orang rohani itu mustahil kamu bisa berjalan menjadi seorang salik kalau kamu masih pelit dalam hidup tadi semua, ya. Kita ini harus jadi jiwa yang penyayang tadi semua, ya. Jadi ternyata merubah materi menjadi energi itu adalah lebih cepat, lebih besar dengan saling berbagi tadi semua, ya. Semakin besar yang kamu keluarkan, maka otomatis sebetulnya energi yang akan kamu terima akan jauh lebih besar. Pantas kata Allah, ibaratkan satu biji adalah akan dibalas 700 tadi semua. Betul. Itu sangat nyata, ya.
Nah inilah maka kenapa juga di bulan Muharram itu dikisahkan tentang bebasnya Nabi Ayub dari penyakit kulit, dari semuanya. Karena selama masih kamu penyakit kulit berarti kamu belum menjadi manusia yang mengerti sebenar-benarnya adalah apa yang kamu lihat itu sebenarnya adalah selama ini adalah orang yang mengisahkan Ayub berpenyakit kulit itu adalah orang yang selalu terjebak pada bentuk dan rupa dari semua. Padahal Allah itu tidak ada pada bentuk dan rupa dari semua. Kita benci pada orang karena bentuk dan rupa. Kita benci pada orang karena beda agama. Kita benci kepada orang karena beda suku misalnya. Itu adalah seumpama Ayub yang belum bebas dari penyakit kulit tadi semua. Nah, di antara yang membuat kamu adalah untuk merilis kamu bebas dari mengosongkan dirimu adalah mulailah dari Ayub. Ayublah yang pertama kali bebas. Nah, kemudian yang kedua, setelah bebas dari penyakit kulit, maka kemudian hidupkan hati. Itu kan yang dikatakan Nabi Isa. Maka carilah guru yang pertama bisa menghidupkan bisa menyembuhkan penyakit buta. Surat Ali Imran. Itu kan disampaikan oleh Nabi Isa. Kamu harus mencari guru yang pertama yang bisa menyembuhkan dari penyakit buta tadi semua. Ya. Nah itulah kamu sekarang harus bebas sebagaimana Yakub. Yakub itu adalah bebas dari kebutaan mata hati tadi semua. Karena bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi berhati tak merasa, itulah yang disebut buta. Kosongkan dari semua. Ya, kosongkan dari semua. Maka sekarang lepaskan adalah kita menjadi selalu adalah. Nah, bagaimana cara melihat dengan mata hati dari semua? Itulah yang Allah sampaikan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah, inilah yang menjadikan kenapa jin dan manusia banyak masuk neraka jahanam itu disebabkan hatinya tertutup. Nah, sekarang ayo bukalah dari semua. Bukalah, kosongkan dadanya dari semua, ya. Bersihkan dari semua. Kalau Nabi istilahnya ada dibelah dada, dibersihkan dari semua. Bersihkan dadanya. Dari apa? Jumroh dari 7 sifat-sifat yang buruk dari semua. Pada sifat bahimiyah, pada sifat subu'iyah, pada sifat syaitoniyah. Terutama yang paling parah adalah sifat syaitoniyah. Merasa lebih baik, merasa lebih soleh, merasa lebih mulia. Merasa. Itulah yang menjadikan penghalang manusia pada Tuhannya. Tadi semua ya. Jadi, nah kemudian juga sama. Ya, tadi kalau seandainya kita ingin mengosongkan lagi kembali, apa yang harus kita kosongkan? Adalah bagaimana adalah dengan zikir la, itu adalah bagaimana aku bukan jasad. Itu adalah seumpama Yusuf yang terpenjara. Tubuh kita adalah merupakan penjara dan Yusuf adalah jiwa kita. Maka disitulah kosongkan, lepaskan kurungannya tadi semua ya. Kurungnya lepaskan biar si kuring. Nah ini yang penting kuringnya. Karena selama manusia itu adalah masih ada pada kurung, dan kuringnya itu mati dari semua. Akibatnya manusia jadi karung. Inilah karena kuring tidak lahir, akhirnya jadi karung. Nah inilah yang menjadikan penderitaan. Jadi manusia yang menderita, yang lelah, itu adalah karung. Karena dia tidak mengerti pada kuring yang terkurung oleh tubuhnya itu sendiri. Itulah seumpama Yusuf, ya. Yusuf yang terpenjara. Seumpama Ashabul Kahfi yang terkurung dengan gua. Seumpama adalah Yunus yang tertelan dengan ikan. Itu perumpamaan Allah itu. Maka disitulah kita juga sama. Bebaskan. Setelah Muharram, bebaslah dari penyakit kulit. Bebaslah dari penyakit buta hati. Bebaslah. Nah, karena kita udah kosongkan tadi semua. Ya. Maka itu sama saja kita telah membersihkan rumah Allah. Maka kata Allah, man dakhalahu kana amina. Siapa yang telah membersihkannya, maka amanlah dia sekarang. Tadi semua ya. Nah ini, maka setelah dia aman, maka tubuhnya akan menjadikan magnet kepada ilmu, magnet pada rizki, magnet pada kebahagiaan, karena kamu telah kosong. Tapi pada saat kamu isi dengan kebencian, kemarahan, kedengkian, tadi semua hasud dan lain sebagainya, apa yang bisa masuk ke dalam relung kolbumu itu tadi semua, selain kepenatan dan masalah tadi semua ya. Nah inilah yang dimaksud oleh Syai'illah juga termasuk idbin wujudaka fi adil khumul
Fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajahu. Tadi semua. Sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam tidak sempurna adalah hasilnya. Nah inilah juga diantaranya adalah. Nah setelah kita bersihkan, kita kosongkan, maka masuklah bulan Shofar. Shofar itu kosong. Dari kata sifir. Sifir itu kosong. Nah kalau tidak kosong, maka bagaimana Allah akan mengisi? Tadi semua kosong. Ya tadi. Hasbi Rabbi jalallah maafi kolbi ghairullah. Maka pada saat kalian dikir tadi Isya maghrib. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kembalikan tadi semua. Tadi maka dengan dikir la ilaha illallah dengan api isbat itu adalah bahwa aku tidak wujud, yang wujud hanya Allah. Aku tidak ada, yang ada hanya Allah. Aku tidak bisa melihat, yang bisa melihat hanya Allah. Aku tidak bisa mendengar, yang bisa mendengar hanya Allah. Aku tidak hidup, yang hidup hanya Allah. Aku tidak bisa bergerak, tidak ada kudrat irodat kecuali pada kudrat irodat Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lepaskan tadi semua. Ya. Pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bukan milik kita. Terutama adalah yang paling bahaya adalah merasa wujud. Itu tadi semua. Ya. Kalau kita sudah berhasil di tatanan itu, sahabat semua, maka insya Allah kita ini sudah betul-betul kosong tadi semua, maka dia akan tajalli tadi semua. Mengambil alih ruang itu. Mentakholi sifat madmumah, sifat mahmudah masuk. Mentakholi sifat bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah, maka sifat robbaniyah yang akan masuk tadi semua. Ya. Tadi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Disitulah barulah dia berfirman, man dakhalahu kana aminah. Tadi semua ya. Nah disitulah berarti kita setelah safar itu adalah kita akan maulid, lahirlah kita. Sejatinya diri kita sudah mulai muncul, walaupun belum sempurna. Dan itu harus dirawat. Bayi maknawi itu harus dirawat. Tadi semua ya. Nah inilah kemudian Rabiul Akhir sama Jumadil Awal juga adalah bagaimana kita adalah merasakan kembali air kehidupan. Awal mencari air, akhir mencari air, supayalah kita pada Rojab tadi semua. Pada saat kita sudah pada bulan Rojab, nah disitulah sebetulnya. Nah, tidak mungkin sampai pada Rojab itu, kecuali kita sudah adalah Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Awal, dan itu hanya terjadi kalau sudah lahir Tiplul Ma'ani, setelah kita kosongkan adalah di bulan Shofar tadi semua. Ya. Nah sekarang ini kita sedang hampir mendekati Rojab tadi semua ya. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, maka Rojab, maka Sya'ban. Nah, disitulah adalah sesungguhnya bulan Allah dan bulan Rasulullah. Berarti tentang Rojab adalah bulan yang 7 adalah maka Sya'ban bulan yang ke-8, kemudian adalah Ramadan bulan ke-9, maka disitulah kita mampu mengimsak 9 lobang. Karena 9 lobang itu ada 7 di kepala, ada 2 di bawah kepala. Tadi semua. Nah, siapa yang sudah mampu menutup 9 lobang itu, maka yang pertama adalah menyembelih di sini. Adalah menutup lobang 2 lobang hidung, 2 lobang mata, 2 lobang telinga, dan lobang mulut. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Ya. Itulah yang 7 lobang. Berarti mengosongkan bahwa sesungguhnya kamu tidak punya penglihatan. Sesungguhnya kamu tidak punya pendengaran. Kamu hanya punya mata tapi tidak punya melihat. Kamu hanya punya daun telinga tapi kamu tidak punya sama. Kamu hanya punya lubang mulut tapi kamu tidak punya kalam. Tadi semua disinilah sesungguhnya maka kenapa binatang harus kita disembelih di lehernya. Tadi semua. Itulah juga Allah ingatkan kepada Nabi Musa pada saat manusia-manusia itu sudah menyembah sapi buatan Samiri. Tetapi itu adalah sanepan Allah sebenarnya yang harus disucikan tubuh kita. Kita terlalu memanjakan tubuh kita. Seumpama adalah sapi emas. Sehingga kita marah kalau dihina. Kita tersinggung, marahan, dengkian. Adalah semua itulah. Karena kita terlalu menganggap bahwa diri kita ini tubuh ini. Tadi semua. Maka mulailah kita. Kalian nanti akan bebas, tidak akan sakit dijelekan orang. Kalian nanti akan mulai merasakan, tidak akan merasa mulia lagi. Nah ini setelah kosong, kalian tidak akan pernah merasa mulia. Bagaimana mulia? Tadi semua. Kalian tidak akan pernah merasa nyaman dipuji. Karena tidak mengharapkan pujian. Karena segalanya kalian sudah melihat semua pujian itu milik dia. Nah disinilah kalian sudah bisa berdamai dengan diri sendiri.
tidak membutuhkan penghormatan orang, tidak membutuhkan adalah penghargaan orang, tidak membutuhkan apa namanya, karena kamu adalah kamu. Kamu berjalan karena kalau kamu adalah masih tergantung pada penghormatan orang, masih tergantung kepada penghargaan dari orang, berarti kamu belum kosong dari semua. Itulah yang membuat hidupmu lelah. Itulah yang membuat hidupmu menderita. Karena percayalah, bagaimanapun manusia sebaik-baiknya dirimu, tetap ada manusia yang tidak menyukai dirimu. Buat apa kamu lelah dengan itu? Tadi semua, ya. Karena yang harus bahagia kamu, yang harus berjalan kembali pada Allah kamu. Kenapa harus kita lelahkan hidup dengan hal-hal yang tidak perlu, ya. Nah, itulah rojab. Maka rojab itu adalah seolah-olah menghidupkan ruh tadi semua, ya. Karena kamu sudah mengerti tadi di bulan Muharram, tubuh kamu sudah dikosongkan tadi semua. Muharram, bebas dari penyakit kulit kayak Ayub, bebas kebutaan hati seperti Yakub, bebas dari penjara seperti Yusuf, bebas daripada Firaun adalah yang mengaku Tuhan. Firaun itu kan mengaku Tuhan, tapi manusia ini nggak sadar sekarang ini, sadar nggak sadar dia merasa bahwa dia itu tidak pernah ngaku Tuhan, tapi dalam prakteknya manusia adalah sebetulnya merampok hak Tuhan, merasa wujud. Itulah kisah Musa dan Firaun. Makanya kenapa Tuhan saya Abdul Qadir bernado, qalbi kutbi wa qalabi lubnani, syirri qadiri wa ainuhu urfani, harunu akli wa kalimi ruhi, Firauni nafsi wa hawaha hamani. Tadi semua, ya. Sebenarnya kolbukulah kiblatku itu. Kolbukulah kerajaanku ini. Inilah Ka'bahku. Inilah rumah Allah yang Allah bangun pada diriku. Tadi semua, ya. Maka itulah yang kenapa kata Ka'bah tadi dengan 4 latihan nafas, menarik nafas di hidung, tahan, buang di hidung, tarik nafas di hidung, tahan, buang di mulut, tarik nafas di mulut, tahan, buang di hidung, tarik nafas di mulut, tahan. Nah, selama tahan itu rapatkan giginya, kemudian diam saja, nggak usah ngomong apa-apa, diam. Karena bicara dengan Allah itu la sautun la harfin, nggak ada suara, nggak ada huruf. Dengan diam itulah, maka pada saat kamu diam, kemudian tarik nafas, dan maka yang kamu tarik adalah merupakan energi-energi yang positif yang kamu tarik. Kebaikan, keberkahan, kesehatan, rezeki, tadi semua. Rezeki ilmu, rezeki harta, rezeki kesehatan, rezeki tarik. Tariklah, simpanlah. Dengan menahannya itu kamu menyimpan. Seolah-olah mencatat dalam dadamu, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Tadi semua, ya. Nah, kemudian kamu nanti setelah kamu tahan, kemudian keluarkan tadi segala persoalan yang ada pada dirimu. Apapun persoalannya, tadi semua kan. Dan kemarin Abah sudah bahas tadi dari firman Allah, fa inna ma'al usri sesungguhnya inna ma'al usri usra tadi semua. Ya, maka jelas pada ada adalah fa inna ma'al usri usran, inna ma'al usri usra. Kata ada 2 isim nakirah, berarti kalau 2 isim ma'rifat ketemu isim ma'rifat adalah 1. Berarti itu ayat itu menjelaskan kenapa menggunakan inna. Inna itu karena banyak manusia itu nggak ngerti sebetulnya di sebalik neraka itu surga. Di sebalik kamu lagi sakit gigi itu surga pada saat sembuh itu. Di sebalik kamu nggak punya duit itu, nggak punya duit, begitu punya duit itu surga. Di sebalik lapar itu adalah kenyang surga. Berarti di sebalik kesulitan itu kemudahan. Maka itulah paknya adalah merupakan harfu istinafin, sementara adalah inna adalah harfu adalah taukidin adalah. Karena ingin menjelaskan karena manusia nggak percaya, maka padahal di situ ada makna tadi. Pak inna ma'a dan inna itu adalah merupakan dorof yang sebenarnya adalah gabungan. Digabungkan oleh Allah. Di sebalik kesulitan itu ada 2 kemudahan. Itulah cara mengeluarkannya. Tadi fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al tapi ada 2 isim nakirah tadi semua. Isim nakirah itu pada saat ada beda. Isim ma'rifat ketemu isim ma'rifat berarti 1. Tapi isim nakirah pada saat dia pada satu kalimat yusrun itu usrun, maka di situ berarti sesungguhnya adalah isim nakirah. Pada saat dia ketemu dengan isim nakirah berarti 2 hal yang berbeda dengan kalimat yang berbeda itu. Berarti 2 solusi, 1 masalah, 2 solusi. Maka tadi segala apa yang kamu keluarkan dari dada ini semua. Maka itulah kenapa surat Al-Insyirah itu dimulai alam
alam nasrah. Di mana A-nya itu adalah istifham, tapi adalah digunakan oleh Allah untuk bertanya, sifatnya takriri. Adalah untuk menjelaskan. Disinilah sebetulnya laka, sodrok. Sodrok itu adalah mudhof ilaih. Sodrok itu adalah maf'ul. Mana fiilnya? Nasrah. Berarti disitulah kosongkan dadamu itu, gitu loh. Nah, itu. Dibelah dada itu untuk mengosongkan, membersihkan adalah tadi semua. Biarkan maafi kolbi goirullah, supaya masuklah nur Muhammad. Maka tadi man dakhala nur, tadi kata apa namanya, kata baginda Nabi dalam sebuah hadis adalah man apa namanya, man dakhala nur fa'in apa namanya, barang siapa telah masuknya cahaya ke dalam hatinya, apa namanya, dalam hadis itu abah lupa tadi semua. Tapi intinya kalau Al-Quran adalah man dakhalahu kana amina, pada saat telah masuknya cahaya itu pada dadamu, tadi laka sodrok tadi semua ya. Maka yang harus disadari juga adalah tadi Abah sudah jelaskan tentang kata yusrun, tadi yusrun dan kata apa, sahlun. Sahlun itu adalah dalam Al-Quran itu mudah, itu sahlun dan yusrun tadi semua ya. Tapi Allah menggunakan kata yusrun, berarti sesungguhnya adalah mudah yang tidak membutuhkan apa-apa, tinggal kosongkan saja, biarkan Allah tadi semua. Nah, inilah sebenarnya adalah kamu bisa merubah nasibmu itu dengan Allah itu begitu tadi semua ya, dengan mengosongkan. Nah, tetapi dari awal komitmennya harus kamu pegang. Sebenarnya aku ini ada yang diadakan, daya yang didayakan, hidup yang dihidupkan. Maka disitulah melepaskan. Maka tadi jangan kamu masih berpenyakit kulit seperti Ayub, jangan kamu masih buta seperti Yakub, jangan kamu masih dibui seperti Yusuf, jangan seperti Yunus masih ditelan oleh ikan. Jangan seperti Fir'aun, ada Musa yang masih berada dalam kuasa Fir'aun. Fir'auni nafsi wahawaha hamani. Fir'aun itu nafsuku. Ini semua ya. Berarti adalah apa nafsuku itu? Yang selalu merasa Allah mengatakan mereka bertuhankan nafsu. Tadi semua. Tadi. Itulah kenapa nafsul amaroh. Nafsul amaroh itu nafsul amar. Amar itu perintah yang merasa jadi amir. Nah, disinilah sebetulnya kenapa di kesadaran Adam itu nafsul amarah, di kesadaran Yahya dan Isa itu nafsul lawamah, di kesadaran Yusuf itulah nafsul mulhimah, barulah pada kesadaran Idris yang disebut nafsul mutmainnah. Bagaimana melatihnya? Nah, pada kesadaran Adam, maka di latifah kolbi ini ada sifat, adalah bagaimana kita selalu mencela, berprotes, mengeluh, itu sebetulnya sifat Adam. Tidak bersyukur, sifat Adam. Karena bersama dengan sifat iblis di situ. Ya. Nah, itu harus dilawan oleh kita. Kita harus dilawan. Maka tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Lawan dulu. Jangan sampai adalah pengendalinya adalah api. Adalah tadi nafsul amaroh itu sifat api tadi semua, ya. Yang akan selalu membakar amal kita, membakar orang lain, membakar diri sendiri. Maka orang yang pada nafsul amaroh itulah yang terus menderita. Karena dia ada dalam kendali perintah daripada amar. Si amirnya itu yang selalu memberikan amar kepada dia. Walaupun sholat akan dibakarnya. Itulah kenapa tidak bisa sholat itu dengan tubuh ini. Sholatmu akan dibakar habis. Kemudian ibadahmu akan dibakar habis. Dengan apa? Dengan riya, dengan ujub. Dan tadi merasa berbuat. Tadi ini. Karena dari awal kamu tidak sadar. Sebetulnya kita adalah ada yang diadakan. Hidup yang dihidupkan. Dari daya yang didayakan, dorau wala naf'an, tidak bisa memberikan darurat, tidak bisa memberikan manfaat, gitu. Tidak bisa hidup dan tidak bisa menghidupkan dan tidak bisa mematikan. Tadi itulah yang harus disadari oleh kita. Nah, itulah. Maka di antara mengosongkan lagi adalah tadi penyataan oleh kita pada saat tadi lidah ditekuk, gigi dirapatkan, napas ditahan, katakan di hati boleh. Allah tadi, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun biak. Buanglah napasmu. Allah. Sebanyak-banyaknya. Keluarkan. Keluarkan jengkelmu, keluarkan dengkimu, keluarkan hasudmu, keluarkan. Coba kamu rasakan nanti. Tadi semua. Pada saat kamu mentakhali, mengeluarkan, maka berlaku sebetulnya hukum Kepler. Bejana berhubungan. Kamu pindahkan ke sini,
maka diisilah dengan air mahmudah tadi semua. Itulah Jumadil awal, Jumadil akhir itu. Awal mencari air, kebiasaan orang Arab Baduy, dan akhir mencari air. Tetapi yang dimaksud adalah air ruhani tadi semua ya. Supaya kamu bisa mi'raj di bulan ke-7 tadi semua ya. Karena itulah di dalam tubuh kita adalah 7 lubang di sini. Di bulan Rajab tadi semua adalah setelah kamu sembelih ada 7 lubang di kepalamu itu adalah merupakan 7 lapis kesadaran. Sampailah pada di penghujungnya pada kesadaran dari kesadaran Adam lawan. Biasakan kamu berbagi kesadaran Yahya adalah menyayangi, mulai belajar menyayangi tadi semua. Ternyata menyayangi orang lain itu menyayangi diri sendiri. Ternyata menjelekan orang lain itu sama saja menjelekan diri sendiri. Ternyata menolong orang lain itu sebenarnya menolong diri kita sendiri. Itu yang harus dibangun oleh kita. Bahkan menyakiti orang lain itu bahkan menyakiti diri kita, bahkan Allah itu sahabat. Jadi ingatlah pada saat kamu ingin menyakiti, maka kata Abah juga, kenapa kita ini adalah dikembalikan? Karena kita supaya merasakan kata Allah dalam surat dalam surat Yunus ayat 30, hunalika di tempat itu tablu, mereka akan mendapatkan apapun yang mereka lakukan. Nah, bagaimana orang yang cerdas kata Abah pada saat kamu dijelekkan sakit, maka rasakan orang cerdas itu setelah kamu kosong, maka kamu akan mengerti ternyata sebenarnya, oh saya tidak boleh menjelekkan, oh saya tidak boleh menipu orang lain, oh saya tidak boleh mengambil hak orang lain, oh saya tidak boleh. Nah, pada saat kamu sama disayangi, oh ternyata disayangi itu enak, oh ternyata diberi itu pada saat kamu lagi butuh ditolongin, oh nah disitulah kamu mulai cerdas. Nah itulah sebetulnya sudah mulai pada kesadaran Yahya. Berarti sudah berpindah dari kesadaran materi ke energi. Sudah bersatu energi dan materi akan naik kepada kesadaran cahaya sebetulnya. Maka pada kesadaran Yusuf sebenarnya di situ kamu udah siap berkorban. Maka itulah kata Abah, enak saja orang itu tadi semua. Jadi sebelum kita bisa berbuat banyak pada Allah, apa yang bisa kita lakukan? Maka kenapa ciri orang takwa sodako, ciri iman sodako, ciri orang hijrah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi tadi. Fi sabilillahi bi amwalihim, tuh dengan harta. Kemudian juga sama supaya kita juga salat kita khusyuk adalah kita dengan zakat. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Keluarkan zakat. Adalah ciri orang khusyuk adalah mengeluarkan zakat tadi semua ya. Zakat itu adalah sedekah wajib tadi semua. Artinya adalah mengeluarkan. Mengeluarkan itu ternyata adalah menerima. Memberi ternyata adalah menerima. Menolong ternyata ditolong. Itulah konsekuensi hidup. Selama ini kita hanya maunya menerima tapi tidak mau memberi. Padahal itulah kenapa terima kasih. Setelah terima dari Allah kasih semuanya. Terima kasih. Tadi semua ya belajar. Nah itulah ya kesadaran Yusuf pada siap berkorban tadi semua berkorban. Maka dikisahkan Yusuf berkorban demi Zulaikha tadi semua ya. Yang salah itu Zulaikha, tapi Yusuf siap menerima konsekuensi untuk menjaga aib orang lain. Dia pasang badan. Itulah jiwa Yusuf tadi semua. Selalu dia di depan berdiri, tanggung jawab saya. Nah itu dia mengambil kesulitan orang lain pada dirinya. Itulah kesadaran Yusuf. Kalau sudah melewati kesadaran Yusuf, maka kita akan masuk pada kesadaran Idris. Idris itulah sesungguhnya adalah yang disebutkan dari orang yang Idris itu dari kata darosa. Darosa itu berarti adalah Idris itu orang yang mau belajar, mulai cerdas dia. Maka itulah disebut kesadaran nafsul mutmainnah. Yusuf kesadaran nafsul mulhimah. Sementara Isa dan Yahya kesadaran nafsul lawamah. Sementara Adam adalah kesadaran nafsul amaro. Maka kata Abah, kisah Adam sampai penghujungnya Muhammad itu sebetulnya adalah kisah diri kita semua. Dari Adam, maka tadi bahwa Nabi Muhammad itu mi'raj. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi
Idris. Langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Barulah di langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Nah itulah sebetulnya kisah Nabi. Sama. Bukan legit ke langit tadi semua. Tadi pertanyaan Mas Ibrahim. Ya, apakah Allah itu ada di mana-mana ataukah Allah tidak di mana-mana? Nah disitulah Allah itu adalah bebas dari jihad. Allah lah yang meliputi semua adalah jihad. Allah lah yang meliputi semua jihad. Atas, bawah, kanan, kiri, dalam, luar. Semuanya ada pada Allah. Itulah maksud bahwa wanahnu aqrabu ilaihi min hablil warid adalah orang yang sudah betul-betul maqam muraqabah musyahadah. Itu bukan berarti Allah itu ada antara leher dan leher. Itu harus ditakwil. Maksudnya betapa dekatnya orang itu sudah pana melihat dirinya, pana melihat makhluk karena tajalinya Allah. Nah, adapun maqam wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid itu sudah bakobillah. Bakobillah itu berarti tadi semua adalah dia sudah tajali Allah pada dirinya, tapi dia tetap melihat makhluk. Nah ini. Jadi makhluknya kelihatan, Allah lebih wujud pada segala apa yang nampak pada makhluk itu. Itu yang disebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tadi semua ya. Jadi jangan anggap bahwa Allah itu dekat luar leher tadi semua ya. Nah itu ya sahabat dari beberapa. Jadi cara mengosongkan adalah jadi dari kesadaran Idris. Nah disitulah sebetulnya sebagaimana benda-benda di bumi karena hukum Allah itu antara hukum dohir, hukum batin berlaku. Antara ayat-ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah sejalan. Maka pada saat ayat-ayat kauniyah di alam dunia ini, karena udara ini terdiri dari ionosfer, mesosfer, stratosfer sampai atmosfer, maka setiap benda sampai pada nafsul mutmainnah itu akan selalu ditarik ke hukum gravitasi. Akan ditarik pada saat kamu ingin melepaskan jasadmu, sesungguhnya adalah pada saat dari jasadmu kamu lepaskan, aku 4, aku 3. Nah, itu akan jatuh lagi kadang-kadang ke jasad lagi. Karena memang hukum gravitasi akan narik ke bawah. Nah, tubuhmu penduduk sini, seolah ruhmu penduduk langit, begitu. Yang satu penduduk langit ingin pulang ke langit, sementara tubuhmu diciptakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, kita harus pulang satukan dua-duanya. Maka disitulah kenapa dari Ahad menuju Ahad itu harus jam'u di Jumat itu. Ya, kalau tidak akan Ahad tadi semua. Jam'u apa? Dohiron wabatinan. Tadi semua. Nah, sementara ini manusia itulah berpisah jasad dan ruhnya. Itulah yang membuat dia tidak bahagia. Maka selalu tubuhnya itu. Maka kenapa takut mati? Takut mati, menghindari mati. Takut juga takut juga hidup. Tadi semua. Dia bingung dia. Itulah orang bingung itu orang yang takut hidup dan juga takut hidup dia takut, mati juga takut. Ya, itulah yang membuat orang tidak bahagia itu hidup takut, mati juga karena dia makhluk jasad. Turun ke bawah, dia takut. Bagaimana saya hidup? Bagaimana cari duit? Bagaimana cari makan? Tapi lepas pun dari sini, bagaimana saya nanti di sono? Nah itulah. Ya, kenapa kita harus kosong tadi semua? Ya, karena selama tidak kosong, tapi kosongnya bukan kosong. Karena kalau kosong adalah kosong, manusia terus mencari isi. Tapi adalah kosong, tapi isi kesadaran. Sebenar-benarnya diriku tidak ada. Ada yang diadakan. Hidup yang dihidupkan. Itu yang harus dibangun kesadaran. Itulah yang disebut solat. Solat itu akimis solat lidikri yang disebut solat. Yang sebenarnya solat adalah ingat. Ingat bahwa aku ini adalah dia. Ingat bahwa aku ini tidak ada. Ingat aku ini tidak hidup. Ingat aku ini tidak wujud. Ingat, itulah sholat. Itulah yang disebut sholat daim. Tadi semua. Maka itulah kenapa perintah sholat itu sebetulnya itu. Kalau menurut Allah dan Al-Quran. Karena yang akimis sholat itu dari kata akoma yukim. Ikom adalah maka pilun amrinnya akoma yukim ikomatan itu berarti adalah selamanya. Maka sholat di dalam sholat. Sholat sebelum sholat. Sholat di dalam sholat. Tetap sholat setelah sholat. Sholat sebelum sholat berarti kamu sudah ingat kepada apapun sebenarnya kamu tidak ada. Sholat di dalam sholat bahwa sesungguhnya kamu tidak akan pernah merasa sholat karena
sekarang kamu membuktikan sebetulnya yang berdiri itu kaki, bukan kaki lagi, tapi kudrat irodat. Yang takbir itu kudrat irodat. Yang membaca ayat itu adalah kalam. Yang melihat tempat sujud itu basor. Yang mendengarkan bacaan itu sama. Yang menjadikan tartib itu ilmu. Dari semua. Termasuk tumanina. Tumanina itu adalah untuk menyatakan sebenar-benarnya yang sholat itu Allah. Maka tadi, setiap gerakan ada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus, Sami Allah liman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi, ternyata pada saat berdiri yang ada Allah. Pada saat yang ruku yang ada Allah. Pada saat itidal yang itidal Allah. Pada saat sujud yang sujud juga Allah. Pada saat duduk yang duduk juga Allah. Pahami. Ya, tapi jangan dengan pemahaman picik memahaminya ya sahabat tadi semua ya. Itu saja barangkali yang Abah ingin sampaikan bahwa marilah kita kosongkan tadi semua ya. Nah, adapun prakteknya kata Abah juga bagaimana mengosongkan supaya kamu menjadi magnet buat apapun. Pada saat kamu kosong, pada saat gelas ini kosong bisa diisi nggak? Bisa. Itulah sama dengan jiwamu. Jadi kalau bapak-bapak hari ini tidak bahagia karena di dalam dada bapak itu adalah penuh segala persoalan. Dan ingat, persoalan itu datangnya dari dada. Itulah kenapa yang harus kita bereskan dada. Itulah alam nasroh laka sodro. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Tadi semua ya. Inilah yang harus dari bapak pahami dari semua. Terus latih. Duduk. Maka kalau Abah sih menyarankan kalau bisa di antara jam-jam yang betul-betul tenang. Tadi semua ya. Bangun tidur, duduklah. Ya. Jam 2, jam 3. Kemudian tegukan lidah. Tadi semua ya. Silakan mau pakai wudhu syariat, mau wudhu hakikat. Karena wudhu hakikat ada pada wudhu syariat. Cuci tangan, pada tangan kembalikan. Kudrat irodat Allah. Kumur-kumur, kembalikan kalam. Bersihkan kalamnya. Bersihkan kudrat irodat mencuci tangan. Cuci wajah, kembalikan supaya bisa munajat. Ini bukan wajahmu lagi. Cucikan mata, kembalikan sifat basor. Cucikan telinga, kosongkan. Sebenarnya ini adalah samanya Allah. Maka hati, akal, kembalikan. Sebetulnya adalah tempat ilmu itu milik Allah. Ilmu itu milik Allah. Maka akhirnya sekarang kamu bertubuhkan cahaya. Bertubuhkan ruh. Dari semua. Maka disitulah sebetulnya perlahan atau pasti. Maka kenapa setiap orang yang ruhnya sudah baik. Ada aura yang memancar kurang lebih setengah meter dari tubuhnya. Ada yang berwarna ungu. Ada yang warna biru. Ada yang warna biru muda. Ada berwarna. Nah inilah sebetulnya maka ahli-ahli hakikat mampu melihat itu. Maka mereka bisa membaca orang sahabat. Dari semua ya. Dari cahaya yang terpancar dari tubuhnya. Orang punya masalah sudah kelihatan. Memancarkan cahaya warna yang tadi. Orang sedang bahagia pun sama. Kelihatan. Terpancar dari auranya. Dari semua. Ya. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan. Intinya adalah bagaimana ingin bahwa Allah itu ingin membuat kita bahagia. Allah adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu adalah tidak menghendaki kesulitan. Tapi dia menghendaki kemudahan. Mudahkan hidupmu. Dan tadi kenapa kata yusrun itu bukan Allah tidak menggunakan kata syahlun. Kata-kata mudah itu dalam Al-Quran itu syahlun atau yusrun. Allah menggunakan yusrun. Artinya bahwa mudah yang tanpa syarat. Karena kalau mudah ada mudah tapi kepada orang yang sudah ahli itu mudah. Tapi mudah di sini adalah betul-betul mudah sebenarnya. Asal kita paham saja. Latih mungkin adalah buat jemaah yang biasakan ya setiap malam ya. Yang masih membiasakan tahajud silakan setelah tahajud kamu lakukan duduklah dari semua ya. Tapi intinya adalah Abah lebih cenderung pada duduknya itu. Adalah membangun kesadarannya itu. Mengosongkannya itu lebih penting. Tadi semua ya. Dengan menarik napas, keluar napas. Itu saja barangkali bisa dipahami nanti ya. Prakteknya bisa nanti dilakukan sendiri ya. Coba tadi semua. Kalau nggak begitu kamu akan selalu pusing masalah
Apalagi kalau seandainya masalah sudah meledak dada ini. Maka suka orang rasanya meledak dada saya. Nah itulah. Sebetulnya orang-orang itu sudah mulai lelah. Maka itulah orang-orang yang membunuh dirinya. Dia sudah tidak menemukan solusi, yang dadanya itu sudah meledak. Tidak ada lagi. Ayo rilis sekarang dengan nafas. Tadi semua ya.